Selamat datang kembali di Gudang Kuis. Semoga kuis kali ini dapat menghibur atau memperluas wawasan penonton sekalian. Selamat menonton. Video akan dimulai dalam 5 detik. Pertanyaan pertama. Setelah peristiwa di Mesir, kemana Nabi Musa melarikan diri? A. Palestina. B. Madian. C. Yaman. D. Syam. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Madian. Setelah kejadian membunuh orang Mesir, Nabi Musa melarikan diri ke Madian. Pertanyaan kedua. Di Madian, Nabi Musa bekerja kepada siapa? A. Nabi Harun. B. Nabi Syuaib. C. Firaun. D. Karun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Nabi Syuaib. Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syuaib selama 10 tahun dan menikahi putrinya. Pertanyaan ketiga. Siapakah yang mengusulkan agar Nabi Musa tinggal bersama Nabi Syuaib di Madian? A. Anak perempuan Nabi Syuaib. B. Ibu Nabi Musa. C. Saudaranya Nabi Harun. D. Firaun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Anak perempuan Nabi Syuaib. Putri Nabi Syuaib mengusulkan kepada ayahnya untuk menawari Nabi Musa bekerja dan tinggal bersama mereka. Pertanyaan keempat. Ketika kembali ke Mesir, siapa yang Allah utus untuk membantu Nabi Musa berdakwah kepada Firaun? A. Nabi Harun. B. Nabi Syuaib. C. Samiri. D. Karun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Nabi Harun. Nabi Harun, saudara Nabi Musa, diutus untuk mendampingi dan membantu Nabi Musa berdakwah kepada Firaun. Pertanyaan kelima. Apa yang disiapkan oleh Firaun untuk menandingi mukjizat Nabi Musa? A. Pasukan perang. B. Para penyihir. C. Harta kekayaan. D. Tentara berkuda. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Para penyihir. Firaun mengumpulkan para penyihir untuk menandingi mukjizat Nabi Musa dan menguji kekuatannya. Pertanyaan keenam. Ketika para penyihir Firaun melihat mukjizat Nabi Musa, apa yang mereka lakukan? A. Lari ketakutan. B. Mengajak perang. C. Menuduh Musa menipu. D. Bersujud kepada Allah. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah D. Bersujud kepada Allah. Para penyihir mengakui kekuasaan Allah dan bersujud setelah melihat mukjizat Nabi Musa. Pertanyaan ketujuh. Apa reaksi Firaun setelah para penyihirnya beriman kepada Allah? A.
Memaafkan mereka. B. Marah dan mengancam mereka. C. Mengajak mereka bekerja sama. D. Meminta maaf kepada Nabi Musa. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Marah dan mengancam mereka. Firaun marah besar dan mengancam para penyihir yang beriman kepada Allah. Pertanyaan ke-8. Bagaimana Nabi Musa memohon agar Allah memberikan makanan kepada Bani Israel di padang pasir? A. Memukul batu menggunakan tongkat. B. Menanam tanaman. C. Membangun sumur. D. Meminta bantuan dari Nabi Harun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Memukul batu menggunakan tongkat. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu dan Allah mengeluarkan air dari batu tersebut. Pertanyaan ke-9. Di manakah Nabi Musa menerima wahyu berupa Taurat? A. Padang Arafah. B. Gunung Tursina. C. Gunung Uhud. D. Laut Merah. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Gunung Tursina. Nabi Musa menerima wahyu berupa kitab Taurat di Gunung Tursina setelah pertemuan dengan Allah. Pertanyaan ke-10. Berapa lama Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk menerima wahyu di Gunung Tursina? A. 20 hari. B. 30 hari. C. 40 hari. D. 50 hari. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. 40 hari. Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari untuk menerima wahyu dari Allah di Gunung Tursina. Pertanyaan ke-11. Apa yang terjadi di antara Bani Israel ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina? A. Beribadah kepada Allah dengan khusyuk. B. Membuat dan menyembah patung anak sapi. C. Berperang satu sama lain. D. Membangun masjid. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Membuat dan menyembah patung anak sapi. Saat Nabi Musa pergi, sebagian Bani Israel tergoda untuk menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Pertanyaan ke-12. Apa reaksi Nabi Musa ketika mengetahui kaumnya menyembah patung anak sapi? A. Berdoa untuk mereka. B. Marah dan mematahkan loh batu. C. Mengajak mereka bertaubat. D. Mengabaikannya. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Marah dan mematahkan loh batu. Nabi Musa sangat marah dan mematahkan loh batu yang berisi wahyu karena kekecewaannya pada kaumnya. Pertanyaan ke-13. Siapa yang membuat patung anak sapi bagi Bani Israel? A. Firaun. B. Samiri. C. Karun. D. Nabi Harun.
Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Samiri. Samiri adalah orang yang membuat patung anak sapi dan mengajak Bani Israel untuk menyembahnya. Pertanyaan ke-14. Apa yang dilakukan Nabi Musa kepada Samiri setelah ia membuat patung anak sapi? A. Mengusirnya dari masyarakat Bani Israel. B. Mengajaknya bertobat. C. Memasukkannya ke dalam penjara. D. Menghukum mati. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Mengusirnya dari masyarakat Bani Israel. Nabi Musa mengusir Samiri dan menghukumnya untuk hidup terasing sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya. Pertanyaan ke-15. Apa yang diminta Bani Israel kepada Nabi Musa ketika di padang pasir? A. Makanan dan air. B. Istana. C. Emas dan perak. D. Tentara untuk melawan Firaun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Makanan dan air. Bani Israel meminta makanan dan air kepada Nabi Musa ketika mereka dalam perjalanan di padang pasir. Pertanyaan ke-16. Mengapa Bani Israel tidak langsung memasuki tanah suci setelah keluar dari Mesir? A. Takut kepada penduduk tanah suci. B. Mereka ingin kembali ke Mesir. C. Ada wabah di tanah suci. D. Disuruh Nabi Musa untuk menunggu. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Karena takut kepada penduduk tanah suci. Bani Israel takut melawan penduduk tanah suci dan menolak perintah Nabi Musa untuk masuk. Pertanyaan ke-17. Siapakah pemimpin yang membawa Bani Israel memasuki tanah suci setelah wafatnya Nabi Musa? A. Yusha bin Nun. B. Nabi Sulaiman. C. Nabi Harun. D. Karun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Yusha bin Nun. Setelah Nabi Musa wafat, Yusha bin Nun memimpin Bani Israel dan membawa mereka memasuki tanah suci. Pertanyaan ke-18. Dalam Al-Quran, Nabi Musa dikenal sebagai nabi yang A. Penyayang. B. Penyabar. C. Sering berdoa dan berbicara dengan Allah. D. Suka berperang. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Sering berdoa dan berbicara dengan Allah. Nabi Musa dikenal sebagai nabi yang sering berdoa dan berbicara langsung dengan Allah. Pertanyaan ke-19. Siapa yang membesarkan Nabi Musa setelah ditemukan di sungai? A. Ibu kandungnya. B. Saudara perempuannya. C. Istri Firaun. D. Raja Mesir. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik.
Jawaban yang benar adalah C. Istri Firaun. Istri Firaun membesarkan Nabi Musa dengan kasih sayang setelah menemukannya di sungai. Pertanyaan ke-20. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa bersama Khidir memberikan pelajaran tentang A. Keberanian dalam peperangan, B. Hikmah dan kesabaran dalam memahami takdir Allah, C. Ketaatan tanpa berpikir panjang, D. Pentingnya harta benda. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Hikmah dan kesabaran dalam memahami takdir Allah. Kisah Nabi Musa dan Khidir mengajarkan tentang hikmah di balik kejadian dan pentingnya kesabaran serta kebijaksanaan dalam memahami takdir Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan kuis. Share jika kalian ingin membagikannya. Komen pendapat kalian tentang video ini, dan like jika kalian suka video ini.